dari hasil bumbu, dari dagang bumbu yang dulunya kecil-kecilan, sekarang besar, sekarang udah punya rumah sendiri. Ini ngomong-ngomong nih Bang, untuk rumah sebesar ini biayanya berapa nih Bang? Saya juga pengen punya rumah seperti Abang ini, rumah-rumah artis nih Bang. Rumah-rumah pejabat, atau teman-teman rumah-rumah pejabat seperti ini ya teman-teman. Ini biaya bangunannya apa dari awalnya? Enggak, ini sampai kelar semua dari awal, dari Abang beli lahannya. Lahannya saya beli sekitar ya, kalau menghabiskan dana sekitar 1 miliar lah. Itu uang dari bumbu semua itu Bang? Iya, dari bumbu. Asli dari bumbu, nggak ada buat campur-campuran lain? Nggak ada, kita usaha kita cuma bumbu. Katanya Abang, saya dengar juga punya ini kos-kosan apa kontrakan itu? Oh, itu juga nggak, ya ada juga sih, tapi juga semua itu juga dari bumbu juga. Itu duit dari bumbu juga? Iya. Itu mobil-mobil itu juga uang bumbu juga? Iya, dari bumbu semua lah. Kalau mau deko, malah sedenya. Yo kalau mau deko, malah sedenya. Kalau mau deko, malah sedenya. Yo kalau mau deko, malah sedenya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya kan. Hari yang bahagia ini, di hari yang cerah ini kita bertemu lagi teman-teman. Saya ingin sharing-sharing, ingin berbagi lagi teman-teman, ingin berbagi pengalaman pribadi saya lagi, pengalaman tentang bisnis, tentang usaha, tentang keseharian saya ya kan. Jadi teman-teman wajib pantengin, wajib ikutin terus ya kan. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel ini atau baru melihat channel ini, kalian wajib banget untuk subscribe ya kan. Karena di channel ini banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan. Kalian akan termotivasi, kalian akan semangat, kalian akan bergairah ya kan. Mantap. Bergairah tentunya. Karena di channel ini banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan, ide bisnis, ide usaha. Yang paling utama itu tentang bumbu dan rempah-rempah ya teman-teman. Karena bumbu dan rempah-rempah ini adalah ide bisnis, ide usaha yang sangat menjanjikan sekali. Jadi kalian wajib tahu, wajib untuk menyimak ya kan. Buka warungnya biasanya dari jam berapa nih Bang? Jam setengah 3 sih. Jam setengah 3 malam? Pagi. Oh Pak, jam setengah 3 pagi? Sampai Jam 9. Jam 9 malam? Suka dukanya apa Bang? Kalau sukanya dagang bumbunya apa Bang? Suka dukanya. Ya, suka dulu. Kalau suka yang Abang suka apaan? Dagang bumbu. Kalau sukanya ya Duitnya. Bener Bang, kalau sukanya apa Bang dari dagang bumbu nih Bang? Dagang bumbu daripada hasilnya lumayan ya. Nah, kalau dukanya? Dukanya kadang kita lupa salah hitung mau gimana. Itu aja. Tangan pedas nggak? Tangan kalau udah biasa mah Enggak ya? enggak. Kalau awal-awal udah pedes. Pertama kali sini aja pedes. Pedas ya. Jadi lama kelamaan megang cabai udah enggak ya Bang? Ini tiap hari memetik cabai apa gimana nih Bang? Enggak, karena Lagi sambil nunggu yang beli ya? Ada lagi tempe di sini. lagi tempe. Enggak ada, Bang. Ini kalau menurut perkiraan Abang nih, kalau menurut perkiraan Abang, omset bosnya sehari dapat berapa tuh Bang? Kalau sehari Ya, perkiraan Abang paling 7 sih. 7 juta. Itu udah paling ramai apa gimana itu Bang? Itu yang sedang. Yang sedang? Iya. Kalau lagi ramainya paling 10. Iya. Pas lagi ramainya. Sekarang kan udah lagi musimnya corona gitu. Oh, lagi musim corona ya. Jadi orang jarang pasar, agak sepi juga ya Bang ya. Ya, jadi yang penting pengalamannya itu ya Bang ya. Dapat pengalaman, nah, ntar kita punya modal bisa dagang sendiri ya Bang ya. Iya. Baru kawin. Rencana Abang sendiri sehabis dapat pengalaman bumbu dari sini kan udah tahu bumbu tuh, udah tahu cara ngeracik bumbu. Rencana Abang ke depan mau buka bumbu juga apa gimana? Pengennya sih buka sendiri. Oh, pengennya dagang sendiri ya. Udah tahu pengalaman bumbu, rencana Abang mau dagang sendiri juga. Itu buka di kampungnya apa di daerah Jakarta juga apa gimana Bang? Jakarta tapi nggak di pasar ini. Oh.
Nyari tempat lain ya. Itu kerjanya dari jam berapa itu bang? Dari jam 5 sampai jam 3 sore. Dari jam 5 subuh sampai jam 3 sore. Iya. Jam 3 sore itu tidur. Bangun jam 5 subuh lagi. Iya. Liburnya kapan bang? Ya libur nggak ada. Nggak ada liburnya. Kalau minta libur baru libur ya. Iya. Nah teman-teman, ini kita lagi bersama abang tukang bumbu yang di pasar yang kita rekam kemarin. Nah ini abangnya nih, yang punya pemilik bumbu. Nah siapa bang? Karya Minang. Karya Minang. Karya Minang. Nah sekarang kita tanya-tanya langsung ke orangnya, dari awal dia berjualan sampai bisa sesukses ini ya kan, rahasianya apa gitu kan. Yaudah kalau mau dagang carilah tempat lapak sendiri. Jadi awal dagang tuh lapak-lapak kecil dulu ya bang ya. Iya, kaki lima. Ya. Kaki lima dorong gerobak juga ya. Iya. Jadi kalau kita nggak punya modal, kita cuma disuruh cari aja lah tempat dimana yang kamu tempat nanti. Kalau masalah bumbu kan cuma bumbu kan bisa dikasih aja lah dulu. Nah, Abang sekolahnya sampai apa ya? cuma dulu SMP. SMP. Tuh cuma dulu SMP. Jadi walaupun kita nggak berpendidikan juga bisa sukses ya bang ya. Alhamdulillah. Nah Ya. itu contoh buat teman-teman semua ya kan, teman-teman Ya. muda semua. Nah itu awal dagang itu modalnya berapa itu bang? Awal abang dagang nih. Kalau dihitung modal, mungkin saya pikir ya nggak ada modal saya, cuma modal nekat doang. Modal dekat. Modal nekat doang. Itu lapaknya juga kontrak. Lapak sih nggak ngontrak, dari awal juga nggak ngontrak. Kita kan dagang di parkiran, sampai parkiran main patok aja gitu. Bebas. Yang penting ya kita nekat berani Iya, ya. berani. Ya, paling kalau ada yang negor, ya kita bisa jawab Ya, aja, yang penting bisa ngomong bisa ya kan. ngomong aja. Sampai bisa sebesar ini, sampai bisa sukses ini itu sangat menginspirasi sekali teman-teman. Kenapa masih mau kerja gitu? Kenapa masih mau giling, masih mau megang-megang cabai? Seharusnya abang ini udah menikmati hasil ya kan. Kalau saya bilang kan abang masih mau kerja gitu kan. Kenapa? Ya saya merasa itu sudah kayak saya semua dapat dari situ ya. Saya tidak menghilangkan apa namanya lah, melupakan masa lalu kan. Masa lalu ya. Oh, dagang buka dari jam berapa itu bang? Kalau sekarang jam 3 Jam 3 malam, jam 3 pagi? ya, jam sampai 3 menjelang subuh lah ya. sampai Sampai jam 9 malam, jam 8 lah. jam 8. Itu karyawannya ada berapa orang itu? Kalau saat ini sih kan semuanya nggak netap, ada yang keluar, ada yang masuk. Saat ini ada 4 orang. 4 orang. Itu cowok semua. Ya, cewek 1 ya, cowok 3. Jadi kalau orang mau mesen bumbu gimana bang? Kalau mau mesen bumbu bisa? Untuk wilayah Jakarta Insya Allah bisa dikirim. bisa dikirim. Nah, jadi buat teman-teman yang memesan bumbu tinggal di WhatsApp aja nomor yang ada di deskripsi, ntar taruh di deskripsi ya bang, Ya. nomor WA-nya. Ya, ya teman-teman yang butuh bumbu, yang Insya Allah bumbu saya asli. Yang mau hajatan ya bang Ya hajatan atau yang mau makan dengan harga yang sangat terjangkau. Bumbunya super. Teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya, ntar lihat proses penggilingannya di pasar. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya. Ya. Bumbunya langsung digiling sama abangnya. Ya. Abang siapa tadi? Abang Bang Sion. Bang Sion. Ya, kalau akrab orang panggil Sion, kalau nama aslinya Ordinal. Original. Nah,
cuma lulus SMP, pendidikan minim bisa sukses. Jadi buat teman-teman semua itu ini sangat menginspirasi teman-teman semua ya kan, teman-teman muda. Ya, Jadi intinya apa sih Bang? Intinya buat saran buat teman-teman muda yang lagi melihat, lagi nonton video ini. ya intinya bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan tidak main-main. Kalau punya rezeki ya usahakan ditabung. Ya, sarannya gitu ya, jangan hura-hura. Kalau buat hura-hura kan ini mubazir. Berdoa jangan lupa. Enggak, dagangan abang selalu rame itu, selalu ngantri, yang beli selalu datang, orang betah banyak, itu rahasianya apa itu Bang? Ya rahasianya berdoa saja. Doa. Nah nggak ada. Ya kalau kita karena saya orang Muslim ya Sedekah. sedekah, sholat, nah sekali-kali ya sholat duha. Sholat duha. Dalam sholat duha itu ada doa yang sangat ini sekali kita minta. Allahumma in kana bisa'itis sama'i anjurhu. Kalau dari langit turunkanlah, kalau dari bumi keluarkanlah, kalau jauh dekatkanlah, sucikanlah. Sekarang begini belum tahu nanti begitu. Yang penting Nasib orang nggak ada yang tahu. awalnya kita dari bawah ya Bang. Iya. Semua usaha sih bisa ditiru, tapi rezeki nggak ada yang bisa ditiru. Nah. Oh, luar biasa teman-teman. Dari hasil bumbu, dari dagang bumbu yang dulunya kecil-kecilan, sekarang besar, sekarang udah punya rumah sendiri. Ini ngomong-ngomong nih Bang, untuk rumah sebesar ini biayanya berapa nih Pak? Saya juga pengen punya rumah seperti Abang. Ini rumah-rumah artis nih Bang. Rumah-rumah pejabat, ada teman-teman rumah-rumah pejabat seperti ini ya teman-teman. Ini biaya bangunannya apa dari awalnya? Enggak, ini sampai kelar semua dari awal, dari Abang beli lahannya. Lahannya saya beli sekitar ya kalau menghabiskan sana sekitar 1 miliar lah, karena di posisinya di dekat jalan raya, saya cuma berapa meter dari jalan raya Bogor. Itu 1 M itu udah kelar semua itu Bang? Ya kira-kira segitulah, lebih kurangnya segitu. Itu uang dari bumbu semua itu Bang? Iya dari bumbu. Asli dari bumbu, nggak ada uang campur-campuran lain? Nggak ada, kita usaha kita cuma bumbu. Katanya Abang, saya dengar juga punya ini kos-kosan apa kontrakan itu? Oh itu juga nggak, ya ada juga sih, tapi juga semua itu juga dari bumbu juga mungkin. Itu duit dari bumbu juga? Iya. Itu mobil-mobil itu juga uang bumbu juga? Iya dari bumbu semua lah. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi ya ini teman-teman muda semua. Mudah-mudahan bersemangat ya kan. Kalau masih bujangan sih habis buat ini juga, buat ya kalau saya sih hiburan sih kurang, tapi namanya juga itu bujangan itu kan ada aja teman datang, kita ngajak pergi habis. Nah Bang, ini satu lagi nih Bang, dagang Abang kan udah maju, udah rame, kenapa nggak terniat untuk buka cabang ya? Buka cabang yang lain, kenapa nggak? Saya pikir sih rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi kalaupun dibuka cabang-cabang mungkin bikin nambah pikiran saja. Kalau rezeki mah kalau Allah mau ngasih mah yang penting udah ada usahanya. Dari ujung barat ke ujung timur, kalau Allah mengendap diantarin ke tempat kita yang udah kita sediakan untuk menerimanya. Yang penting kita udah ada usaha buat siap menerima rezeki. Ya, kalau kita usaha sih boleh aja nyabang, tapi ya namanya juga nyabang usaha pasti nyabang pikiran juga, daripada terlalu banyak pusing ya kita pasahan aja. Jadi awal karir abang dulu emang dari bumbu sampai sekarang di bumbu terus, nggak pernah pindah-pindah karir, dagang-dagang yang lain nggak pernah. Nggak ada. Jadi emang fokus di bumbu ya. Ya. Minum dulu. Minum dulu Bang. Haus guys. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya Bang ya. Saya aja masuk sini juga ragu Bang, saya sangkain rumah anggota dewan tadi. Terlalu berlebihan dia Bang. Rumah Abang jaraknya dari pasar berapa jauh ini? Kira-kira 200 kilo. 200 meter. Salah, 200 kilo dari rumah deh. Salah, bukan 200 kilo, 200 meter. Nyebrang doang nyampe.
Kalau saya jadi abang ini udah sebesar ini, saya udah nggak mau kerja lagi, saya udah tinggal nikmatin hasilnya. Abang ini masih tetap kerja, itu yang bikin saya salut, yang bikin saya kagum cuma itu doang sama abang ini. Dia masih mau pegang cabe, masih mau giling ya kan, bumbu-bumbunya lengkap, rempah-rempah kering, rempah-rempah basah itu digiling sendiri semua, mulai dari cabe kasar, ada cabe hijau, jadi bisa buat warung nasi, buat catering bisa, buat hajatan, buat ulang tahun. Semua di wilayah Jakarta itu bisa dikirim ya teman-teman. Bisa. Bumbunya asli. Bisa kalau lebih partai. Kalau yang di daerah Jakarta, kalau yang bisa agak di atas 5 kiloan bisa diantar sendiri di tempat dipungut ongkos kirim. Kalau minta daerah Jakarta ya. Kalau minta bumbu yang goreng 3.000 minta dikirim mah cuma mikir. Pakai Grab bayar sendiri ya. Karena banyak banget tuh berita-berita miring tentang tukang bumbu tuh bang, yang bumbunya dicampur, yang bumbunya pakai pewarna, yang bumbunya pakai pengawet, itu gimana menurut bang? Kalau menurut saya sih, kalau yang dicampur-campur itu sama aja dia tuh menipu diri dia sendiri. Unsur penipuan jadinya. Orang beli bumbu, tujuan orang tuh bisa beli jahe, contohnya dalam jahe itu bukan jahe isinya, macam-macam ada bahan-bahan yang tertentu yang bukan unsur jahe. Atau beli cabai, ada bahan yang bukan cabai, bahan tertentu bukan cabai. Tujuan orang kan beli cabai, ternyata dia yang didapat bukan cabai, itu ada unsur penipuan jadinya. Mungkin keberkahannya nanti akan diambil. Saya pikir begitu. Bumbu abang kan selalu rame nih. Ini kalau boleh tahu bocoran omsetnya berapa itu bang sehari bang? Ya, yang buka dari jam 3 sampai jam 9 malam tuh bocoran omsetnya berapa itu? ya kalau saat ini sih memang menurun. Ini kan karena di corona ya. Karena ada wabah corona ini ya. Kalau saat ini ya minim-minim 6 juta. Nah, kalau misalnya hari biasanya 2 kali lipatnya lah gitu. Kalau sebelum ada corona dulu ya. Kalau sebelum ada corona itu bisa sampai 12 juta itu bang sehari. Iya. Luar biasa. Jadi karena virus corona ini jadi tinggal separuh ya bang ya? Iya, separuh menurun. Karyawan abang tuh tinggal di situ semua, tidur di situ. Ada yang tidur situ, ada enggak. Kalau THR ada. Kalau THR kalau lebaran sih ya ada, kalau saya ada kelebihan juga. Ya istilahnya dia menggantungkan hidup sama saya juga membutuhkan dia untuk melangsungkan usaha saya. Tapi ya, jujur, ya. kebanyakan karyawan yang pernah kerja sama abang ini tuh udah pada dagang sendiri. Ya. Pengalamannya yang mana bang? Iya pengalamannya. Ya mereka juga dagang, ya tujuannya itu juga. Bukan semata-mata dapat duit, mereka dapat gaji, mereka dapat ilmunya, pengennya. Ilmunya itu yang paling mahal. Itu yang diharapkan mereka. Kebanyakan yang udah keluar dari abang ini kerja tuh udah pada dagang sendiri, udah pada mandiri, udah pada sukses juga. Ya. Jadi kalau kita kerja tuh bukan uang tujuan kita ya bang ya. Nah, ya. Pengalamannya yang mahal ya bang. Pengalamannya yang mahal. Itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Mengharapkan semata-mata mengharapkan uang, emang sih susah. Saya juga tak mau nerima orang kalau dia menanyakan gaji duluan. Ya, saya bukan PT, saya nggak bisa gaji orang. Saya hanya bisa ngasih sekedar menyambung hidup. Kerja di sini bosnya gimana? Enak sih, baik. Ya enak juga diajak ngobrol, juga bercanda. Ngomel-ngomel gitu? Ya pernah. Kitanya aja yang salah. Kalau bos ngomel kitanya yang salah. Makan di mana? Makan di sini. Makan di sini, tidur di sini, tinggal di sini. Iya. Jadi kalau kita pulang kampung gimana? Ngomong dulu sama bos. Gaji berapa bang? Gaji? Ya, gaji per hari berapa bang? Gaji bulanan sih, kalau bulanan mah. Kalau bulanan berapa? 12. 1.200.000. Ya. Kalau per hari? Per hari ya 80. Per hari 80. Itu udah bersih tuh bang? Ya cuma kita buat jajan doang, rokok gitu. Kalau masalah itu mah udah di sini. Oh, kalau salah makan udah di sini ya. Di depan bisa. Kalau di depan tuh biar dilihat orang ya bang ya. Iya. Biar dilihat orang bahwa bumbunya itu asli digiling sendiri di sini ya bang ya. Iya. Rempah-rempah kering, rempah-rempah basah semua digiling di sini semua. Bumbunya original. Jadi buat teman-teman yang ingin memesan bumbu bisa langsung datang ke sini, bisa juga lewat WhatsApp ya kan.
Tuh, kalian lihat tuh bumbunya ada pada dibungkus-bungkusin. Itu bumbu pesanan. Nah, rempah-rempah kering juga ada tuh, lengkap semua. Rempah-rempah kering, rempah-rempah basah. Ya, apa tujuan abang yang belum tercapai? Cita-cita abang yang belum tercapai. Semua udah punya nih, rumah udah punya, kendaraan udah punya, warung pun gede. Ini tujuan apa? Tujuan abang yang belum tercapai apa? Ya, karena saya orang Muslim ya, menginjak tanah suci saya memang belum. Umrah, haji belum. Umroh, itu belum, haji belum. Belum. Jadi itu tujuan abang yang Ya, belum tercapai. ya, itu tujuan saya yang sangat saya impikan. Mudah-mudahan tahun-tahun ini kita doakan abang ini tercapai ya kan. Membuka lagi lapangan pekerjaan buat teman-teman semua ya kan. Jadi tujuan kita di sini bukan untuk pamer, bukan untuk memperlihatkan hasil, bukan. Jadi tujuan kita untuk menginspirasi teman-teman semua ya kan. Ya. Walaupun tidak kita minim pendidikan, kita juga bisa berusaha ya bang ya. Iya, yang penting usaha, jujur dan ikhlas. Walaupun kita dagang di kaki lima, dagang di pinggir jalan, Iya. dagang asongan, tapi kalau kita tuh yakin, kita tuh ulet ya bang ya, Iya. giat gigi, kita yakin sama tujuan awal kita apa ya kan, Iya. nah terus kita jalani ya bang ya. Insya Allah berhasil. Inti yang pertama itu harus jujur. Kalau dagang itu nomor satu, jujur. Dalam segi usaha apapun kita kalau udah nggak jujur, keberkahan udah pasti nggak ada. Udah gitu. Sekian dan terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih banget bang, terima kasih atas waktunya ya bang. Ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe sebanyak-banyak mungkin. Nah, Anda tidak akan merasa dirugikan dengan subscribe, dan untuk menginspirasi anak-anak muda semua yang menonton channel ini. Nah, subscribe sebanyak-banyak mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Nah, dengan subscribe Anda tidak akan rugi. Cuma dengan mencet doang ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.